Pemirsa, Amerika Serikat, Zionis Israel mulai menargetkan wilayah pemukiman sipil di Iran, diantaranya di Isfahan dan Qom Iran, mengakibatkan puluhan warga sipil meninggal dunia. Situasi terkini pasca serangan di Qom Iran akan disampaikan oleh Ismail Amin, warga negara Indonesia di Qom Iran. Assalamualaikum Mas Ismail, bagaimana kondisi Anda sekeluarga? Benarkah serangan roket ini menyasar wilayah pemukiman yang tidak jauh dari tempat tinggal Anda berada? Ya, Waalaikumsalam Mbak Vera. Selamat sore waktu HUM. Jadi memang benar semalam pukul 3 dini hari, eh, kemarin malam pada hari Jumat telah terjadi serangan, ledakan yang dentuman dan suaranya begitu sangat jelas terdengar dari kediaman kami, hanya berkisar 100 sampai 150 meter, yang menyebabkan kemudian 3 rumah warga rusak fatal dan juga mengakibatkan juga kerusakan di sekitar lokasi ledakan, termasuk merusak salah satu fasilitas sekolah. Disebutkan ada 18 warga yang meninggal dunia akibat serangan ini, diantaranya adalah balita dan juga lanjut usia. Disebutkan pada saat serangan ini terjadi di kota lain juga di jam yang sama juga terjadi serangan yang sama, itu diantaranya di Teheran dan di Isfahan. Alhamdulillah kami sendiri tidak terdampak oleh serangan ini. Sejumlah WNI berada di distrik Pardison ini yang tidak jauh dari lokasi ledakan dan semua masih dalam kondisi aman dan selamat. Pihak KBRI Teheran juga sudah menghubungi kami langsung untuk memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak oleh serangan ini. Ya, saat terjadi ledakan itu seperti apa yang Anda dengar? Saya pribadi terbangun karena dibangunkan oleh istri sekitar jam 3 malam. Dia lagi habis sholat malam. Saya terdengar oleh suara ledakan. Saya tidak tahu waktu itu karena langsung begitu saya terbangun, saya tanyakan ini suara apa. Saya menjelaskan bahwa itu adalah suara seperti suara ledakan. Dia mendengarkan suara menderu, langsung terdengar suara ledakan yang begitu sangat keras. Walau demikian, anak-anak kami itu tidak terdampak oleh serangan oleh suara ledakan ini. Mereka tetap tidurnya dan sejumlah warga kemudian di sekitar kediaman kami itu langsung keluar, mungkin langsung mengunjungi ke lokasi kejadian. Saya juga diajak oleh istri, tapi saya tidak mengindahkan karena khawatir akan ada serangan susulan. Apalagi memang ada pembatasan khusus terhadap warga negara asing untuk tidak mendekat di lokasi-lokasi strategis karena selama ini juga dilakukan baru-baru ini dilaporkan ada 160 mata-mata yang berhasil ditangkap oleh pihak keamanan dan kebanyakan memang melibatkan warga asing juga, sehingga kami sebagaimana diinstruksikan dari pihak kampus maupun juga dari KBRI untuk senantiasa membawa dokumen dan tanda pengenal ketika keluar rumah. Namun demikian kami tetap tidak tidak khawatir dan takut atas kejadian ini. Tetap ketika keluar rumah kami juga tetap seperti biasa sebagaimana warga negara Iran yang lainnya. Walaupun ada beberapa teman yang sempat diinterogasi atau ditanya secara pribadi, saya juga sempat interogasi. Namun karena memang kami punya tanda pengenal dan resmi untuk tinggal di Iran, sehingga itu tidak mengkhawatirkan. Ya, dari komunikasi dengan pihak KBRI, apakah ada kemudian arahan untuk melakukan evakuasi mengingat sebagai bentuk mitigasi jarak antara rumah Anda atau tempat tinggal Anda dengan lokasi serangan kan tidak jauh? Ya, memang sejak awal sudah ada himbauan dari pihak KBRI Teheran untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menghindari tempat-tempat yang disinyalir akan menjadi potensi ancaman serangan dan juga menghindari perkumpulan-perkumpulan. Pihak KBRI Teheran juga menyediakan tempat tidak jauh dari kantor kedutaan untuk bisa ditempati oleh warga negara Indonesia yang ingin yang merasa tidak aman. Itu disediakan tempat, ada beberapa mahasiswa yang kemudian memanfaatkan itu karena memang di kampusnya juga untuk sementara ditutup, namanya ditutup, sehingga kemudian tinggal di tempat yang disediakan oleh KBRI Teheran. Sampai sekarang sudah ada 2 tahap evakuasi yang sudah dilakukan, sudah sekitar 60 orang yang telah meninggalkan Iran dan berada di tanah air sekarang, dan
sekarang memasuki proses evakuasi yang ketiga. Sudah dilakukan pendataan dan pendaftaran bagi yang menghendaki evakuasi, dan bagi yang tidak menghendaki evakuasi juga diberikan formulir khusus untuk kemudian ditandatangani sebagai pertanggungjawaban atas keselamatan diri sendiri. Dari serangan ledakan yang terjadi di KOM ini, bagaimana kemudian penanganan terhadap para korban di sana? Ya, para korban sudah dibawa ke rumah sakit, bahkan sebentar malam itu akan dilakukan pelayatan, stasi jenazah, sudah diumumkan untuk warga berikan rasa solidaritas dan belasungkawanya. Dan juga di posko di tempat ledakan terjadi, ada posko, kami sempat ke lokasi tadi, ada posko yang disediakan untuk menerima aduan dan laporan dari warga yang terdampak untuk melaporkan kerugian yang diterima, untuk kemudian pemerintah setempat memberikan ganti rugi. Begitu juga mereka yang kediamannya rusak sehingga tidak bisa ditinggali, itu disediakan tempat khusus untuk kemudian menginap sementara sampai kediaman mereka direnovasi atau direkonstruksi oleh pemerintah. Di sini sama sekali tidak ada sebagaimana yang di Tehran dan di kota-kota lainnya, masyarakat yang terdampak itu akan diberikan fasilitas penginapan sementara. Di Tehran sendiri disebutkan ada 19 hotel yang dilibatkan untuk program ini, dan juga selama rekonstruksi berlangsung, karena kediaman mereka akan diganti rugi oleh pemerintah, itu tunjangan hidup mereka akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Mas Ismail, apakah ada korban anak-anak dari serangan di KOM ini? Ya, ada balita dan juga ada anak SD, karena ini masih suasana Lebaran, masih juga suasana tahun baru, liburan, sehingga ada satu keluarga besar yang menjadi terdampak oleh serangan ini. Jadi ada satu rumah yang di situ ada 10-12 orang yang kesemuanya satu keluarga besar. Terdiri dari kakek nenek, kemudian orang tua dan anak. Mereka berkumpul karena memang masih liburan, sehingga kemudian ini terdampak di satu keluarga besar ini. Karena rata-rata di Iran jumlah anggota keluarga itu hanya sekitar 4-5 orang. Sementara ini dilaporkan bahwa ada keluarga yang anak-anaknya juga terdampak oleh serangan ini. Mas Ismail, Menlu Iran kan baru saja berbicara di hadapan Dewan HAM PBB soal agresi brutal Amerika Serikat Zionis, tapi serangan itu terus saja terjadi. Apakah serangan kali ini lebih masif atau seperti apa? Ya, ini memang benar-benar bertentangan dengan apa yang sering diklaim oleh Trump, yang mengklaim bahwa setelah terjadi negosiasi, setelah terjadi kerugian, dan tidak akan melakukan serangan sampai 5 hari ke depan. Tapi serangan masih sering terjadi. Bahkan semalam di saat jam yang sama itu terjadi serentak di beberapa kota. Dan parahnya karena yang menjadi korban adalah warga sipil, sama sekali tidak ada yang dari korban-korban yang disebutkan, 20 lebih di Isfahan, 20 lebih juga di Tehran, kemudian 18 di Qum, itu semuanya adalah warga sipil. Sehingga kemudian tadi malam masyarakat setempat itu melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana malam-malam sebelumnya. Mereka mengecam agresi ini karena telah mengorbankan warga sipil, dan ini disebut sebagai pelanggaran atau kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, sehingga mereka mengecam agresi ini. Mereka juga menuntut peran dari lembaga internasional untuk bisa menghentikan Amerika Serikat dan Israel yang menyasar warga sipil. Mereka juga menuntut pemerintah dan militer Iran untuk terus melanjutkan operasi mereka, melakukan serangan balasan sampai misi pembalasan mereka dituntaskan. Terakhir Mas Ismail, bagaimana kemudian sikap tegas Iran yang menyatakan ingin agresi itu berhenti total dengan jaminan tertentu, bahkan memberikan 5 syarat gitu ya, dengan menolak juga tawaran gencatan senjata yang ditawarkan oleh Amerika Serikat? Jadi memang sejak awal dari perang ini terjadi, Iran telah menegaskan bahwa ketika Amerika Serikat yang memulai perang ini, maka pihak kami lah yang akan menentukan kapan perang ini berakhir. Dan 5 syarat itu sudah diajukan secara resmi ke Amerika Serikat, diantaranya adalah memberikan ganti rugi, kemudian memastikan bahwa tidak akan ada lagi serangan,
meminta kepada Amerika Serikat untuk angkat kaki dari kawasan, mengosongkan semua pangkalan militer, dan juga memastikan bahwa apa yang terjadi ini tidak akan terulang lagi. Dan ini belum ada balasan dari Amerika Serikat sendiri, apa responnya, sehingga kemudian Iran sampai tadi malam itu sudah melancarkan operasi serangan yang ke-84. Belum ada tanda-tanda dari pihak Iran sendiri perang ini akan berakhir dan masih terus melancarkan serangannya. Karena sebagaimana yang kami laporkan bahwa Amerika Serikat dan Israel juga masih secara masif melakukan serangan dan justru malah menyasar warga sipil. Dari apa yang kami tangkap dari pembicaraan warga setempat itu menyatakan bahwa ini sengaja dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk membuat masyarakat Iran ini semacam teror, sehingga masyarakat ini tidak lagi keluar rumah, tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa, tidak lagi memberikan dukungan kepada pemerintah dan militer, justru meminta kemudian agar perang ini berhenti. Baik, terima kasih Mas Ismail atas informasi yang Anda sampaikan dan tentunya kami selalu mendoakan untuk keselamatan Anda beserta dengan keluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.